Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama gue Tara Diva, PI 18. Kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol nih sama salah satu dosen teknik industri namanya Pak Andri. Beliau pernah merasakan gimana menjadi mahasiswa di luar negeri, lebih tepatnya di Berlin saat menjalani S2, yaitu pada tahun 2015 sampai 2017. Nah, berhubung gue juga tahun depan berencana exchange ke Jerman, jadi makanya gue ikut mau tanya-tanya nih sama Pak Andrinya itu sendiri, gimana menjadi muslim di Berlin, gimana menjadi ngerasain jadi mahasiswa dan menjadi minoritas di suatu negara, kayak gitu. Jadi semoga obrolan gue sama beliau nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kepo atau penasaran tentang gimana sih jadi muslim di luar negeri, kayak gitu. Gitu tentang Jerman karena rencana ke sana juga kan dulu Pak. Ya. Jadi saya tahu tentang Berlin. Bapak lebih tepatnya di Berlin kan berarti ini? Jadi saya tinggal di Berlin. Pasti orang Indonesia yang pernah ke Berlin tahu namanya Jalan Tungsrasse. Tungsrasse itu lokasi padat Muslim karena di situ kebanyakan orang-orang Turki tinggal. Jadi kiri kanan tempat tinggal saya itu sepanjang jalan itu orang jual makanan halal gitu. Mulai dari supermarket halal sampai ya makanan restoran halal ya, kayak ayam, macam-macam lah itu di sepanjang jalan Tungsrasse itu ya. Bahkan ada satu restoran kita terkenal bagi orang yang pernah tinggal di Berlin atau mengunjungi Berlin pasti tahu restoran El Reda namanya, itu restoran Lebanon, makanan halal juga. Itu kayak jadi wajibnya bagi wisatawan yang datang ke Jerman. Nah, selanjutnya juga kebetulan saya tinggal di dekat yang relatif dekat lokasinya dengan Masjid Indonesia. Jadi di Berlin itu ada KBRI, kedutaan besarnya kan di Berlin ya, di kota Berlin. Kebetulan juga ada Masjid Indonesia di sana gitu. Jadi ada komunitas Muslim Indonesia yang menyewa gedung buat dijadikan tempat pengajian, masjid, sholat Jumat dan sebagainya gitu. Dikelola oleh orang Indonesia di sana. Kebanyakan sih mereka yang sedang sekolah, karena kebanyakan anak S1 juga di Jerman, maka mereka mengelola masjid tersebut, dan juga warga yang sudah menetap di Jerman. Kita nyebutnya mukimin. Karena lumayan dekat, jadi saya tinggal jalan doang nyampe ke lokasi masjid itu. Jadi paling terasa enaknya itu ketika bulan puasa ya. Mungkin kalau sekarang agak berbeda karena COVID-19, tapi kalau sebelum-sebelumnya itu sahur dan buka puasa pasti ada makanan di masjid gitu. Jadi kita mahasiswa Indonesia tinggal datang ke masjid, duduk manis, dapat makanan, terus tarawih di sana. Kan biasanya jeda antara buka puasa dengan sahurnya relatif singkat ya. Jadi buka puasa setengah 10 malam, kita harus sahur lagi sekitaran jam setengah 2 atau jam 2 ya. Jadi biasanya kita nggak pulang ke rumah tuh, jadi kita stay di sana sambil iktikaf, sambil sholat tarawih, tilawah dan sebagainya, nunggu sahurnya gitu. Nah, sahurnya ada makanan lagi kan, jadi kita benar-benar nggak masak sih ketika bulan puasa. Jadi pulang ke rumah selesai sahur dan subuh gitu, baru istirahat di rumah gitu. Keuntungan waktu itu tinggal di Berlin. Nah, untuk sholat Id sendiri, kebetulan kalau di Berlin karena memang ibu kota dan ada KBRI-nya, difasilitasi oleh pemerintah untuk adanya sholat Id di sana gitu. Jadi biasanya kita ngumpul di KBRI-nya buat sholat Id di sana. Tapi pengalaman teman-teman lain di kota lain, biasanya mereka akan join dengan komunitas Muslim dari negara lain di kota tersebut. Misalnya orang Indonesianya kebetulan nggak ada, ya kita akan join dengan komunitas Muslim lainnya yang ada di kota tersebut untuk sholat Id. Jadi sholat Id ada, dan kalau kita sempat, biasanya kita akan hadir ke sana. Tantangannya mungkin kalau sholat Id, kalau kita sebagai student, itu jadwal kuliah biasanya yang bentrok dengan jadwal sholat Id. Nggak libur ya Pak ya? Betul, atau ada jadwal ujian yang tidak bisa ditinggalkan, ya mau nggak mau kan, ya di satu sisi, ya mau nggak mau mungkin kalau dalam kondisi tersebut kita harus memilih untuk ikut ujian ya, karena kalau nggak ikut ujian ya kita nggak lulus dan potensi buat di DO-nya akan besar misalnya. Bagi orang yang bekerja di sana, mereka biasanya itu ngajuin cuti ke perusahaannya gitu. Jadi ketika sholat Id, mereka bisa sholat Id tanpa perlu ke kantor, karena mereka jauh-jauh hari sudah mengajukan cuti sama pihak perusahaannya. Seperti itu gambaran kalau sholat Id-nya. Jadi alhamdulillah belum ada bentrok. Tapi kalau kelas, kalau sholat Id pasti bentrok dengan kelas, biasanya saya bakal sholat Id gitu. Kalau kelas ya, kalau kelas kan bisa ditinggalkan. Mereka biasa juga
sebenarnya di Jerman itu tidak penting kehadiran ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen lanjut kuliah di Jerman, mereka itu nggak ngelihat absen sebenarnya gitu. Kalau di UI kan, kalau di teman-teman ada sekian persen dari absen. Ya. Kalau di Jerman sebenarnya mereka nggak peduli dengan absennya sih. Bagi yang cowok ya, yang sebagai mahasiswa kadang-kadang bentroknya dengan sholat Jumat. Sholat Jumat agak dilematis ya. Biasanya kembali ke keyakinan masing-masing lagi ya. Kalau saya sih ketika kelasnya masih bisa diatur buat tidak diambil karena memang tidak wajib, ya saya menghindari kelas tersebut. Biasanya kan kayak mirip di UI, kita bisa milih jadwal kelas ya. Misalnya ada kelas A gitu yang jadwalnya satu semester itu selama hari Jumat jam 12 sampai jam 3 misalnya. Nah, karena kita bisa memilih untuk tidak mengambil kelas tersebut sejak awal semester, saya biasanya nggak ngambil kelas itu gitu. Agar sholat Jumatnya bisa tetap terlaksana. Namun ada juga kadang-kadang kelas yang jadwalnya tiba-tiba digeser ke hari Jumat. Ya, kalau sesekali ya saya akan meninggalkan kelas tersebut untuk sholat Jumat, atau sebaliknya saya masuk kelas ninggalin sholat Jumat, tergantung situasi. Ya sampai juga kuliah jadi terbengkalai karena kita nggak fokus gitu ya. Tujuan kita kesana kan buat sekolah. Ibadah penting juga, tapi bagaimana ngatur strateginya sih. Jadi jangan dibentur-benturkan gitu. Ya udah saya kuliah terus saya ibadahnya saya abaikan gitu. Nggak boleh kayak gitu juga ya. Atau ya udah saya ibadah di sana, kuliahnya saya abaikan. Nah itu nggak boleh juga seperti itu. Sebenarnya ini jadi pengalaman menarik ya. Mungkin bagi teman-teman nanti ketika sempat ngerasakan kuliah di luar negeri, cukup challenging ya buat mengatur masalah ibadah, terutama sholat 5 waktu kita. Karena yang pasti yang pertama waktunya nggak fix kayak di Indonesia. Kalau kita kan kebayang tuh zuhur kurang lebih jam 12 kurang gitu kan. Di sana kan karena 4 musim jadi waktunya bergeser lumayan cepat gitu. Bisa jadi zuhurnya jam 12, bisa jadi zuhurnya jam setengah 3 atau jam 3 gitu. Jadi benar-benar tergantung musimnya apa. Nah, yang pertama kebetulan saya tinggal di tempat yang relatif dekat dengan kampus, jadi ya nggak terlalu dekat tapi relatif dekat, naik bis paling 10 menit nyampe, atau jalan kaki ya sekitaran 20-30 menit. Jadi kalau ada jeda waktu yang relatif agak lama, saya biasanya memutuskan buat pulang ke rumah, buat sholat di rumah gitu. Nah kebetulan di Jerman sendiri mereka tidak menyediakan fasilitas tempat sholat gitu. Mungkin bagi teman-teman yang pernah dengar kalau di Inggris ada kampus yang menyediakan tempat sholat, di Jerman tidak disediakan. Tapi pemerintah Jerman menjamin bahwa setiap penduduknya itu bebas beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi masjid dan sebagainya, tempat peribadatan di luar kampus itu diperbolehkan gitu. Tapi di kampus sendiri tidak ada tempat sholat. Jadi ceritanya sebelumnya sempat ada tempat sholat, namun mungkin dinamika politik dan sebagainya di sana akhirnya memutuskan di Berlin tidak ada tempat sholat di masjid. Nah, cara ngakalinya kalau waktunya mepet, biasanya kita mencari tempat di ruangan kampus yang kosong, yang kita bisa kira-kira bisa nyaman sholat di situ. Jadi pernah kita sholat di sebuah ruangan. Sebenarnya ruangan ini ruangan kuliah utama. Kita sholat di situ. Kebetulan bisa berjamaah bahkan ya dengan orang Mesir, dengan orang Indonesia lainnya. Kita sholat di situ. Ketika ada orang Jerman lewat, mereka biasa aja sebenarnya gitu. Jadi prinsipnya adalah asal tidak mengganggu kenyamanan mereka, kita tidak akan dipermasalahkan. Atau dalam momen-momen tertentu juga, misalnya ketika agak susah nyari tempat salat, kita biasa nyari tempat misalnya di bawah tangga atau di lantai paling atas gedung yang biasanya itu nggak ada orang lalu lalang yang kita sholat di sana. Jadi ya masing-masing kembali lagi ke diri masing-masing. Sebenarnya tantangannya lumayan ya masalah ibadah sholat 5 waktu. Tapi prinsipnya sebenarnya kalau di Eropa secara umum ketika kita tidak mengganggu mereka, insya Allah sih kita nggak masalah buat ibadah dimanapun itu. Bahkan di taman, beberapa teman juga sholatnya di taman ketika udah waktu masuk sholat, buat pulang ke rumah agak lama waktunya karena agak jauh rumahnya, jadi sholatnya di taman. Itu juga hal yang biasa sebenarnya kita lakukan di sana. Berarti bisa dari cerita Bapak tadi, berarti orang Jerman pun atau lebih tepatnya di Berlin toleransinya cukup besar juga ya Pak ya? Iya benar. Asal tidak mengganggu tadi. Betul. Jadi mungkin juga karena mereka sudah cukup terbiasa ya dengan komunitas Muslim ya. Karena memang orang Turki sudah sangat ramai di sana, jadi mereka sudah paham mengenai sholat itu seperti apa dan sebagainya. Jadi sebenarnya
kita sebagai muslim juga merasa bersyukur ya bisa ibadah tidak diganggu, diberi fasilitas, difasilitasi oleh pemerintah Jermannya seperti itu. Ya, kalau berita-berita kan ada tuh yang di Jerman ada golongan yang tidak suka dengan muslim dan sebagainya. Itu sebenarnya sangat minoritas ya jumlahnya. Ada mungkin di beberapa kota yang seperti itu ya. Tapi itu sangat minoritas ya. Jadi tidak bisa digeneralisir bahwa orang Jerman nggak suka Muslim gitu. Yang saya rasakan ya, ketika menjadi minoritas, saya belajar merasakan bagaimana menjadi minoritas ya. Kalau di Indonesia kan kita mayoritas ya sebagai Muslim. Nah, ketika kita pernah merasakan minoritas, kita ketika kembali ke Indonesia, kita bisa merasakan dulu jadi minoritas itu gini loh rasanya gitu. Jadi ketika menjadi mayoritas pun kita bisa saling menghargai, saling menghormati orang-orang yang mereka adalah kaum minoritas di Indonesia gitu ya. Itu yang saya rasakan pelajaran yang paling berharga ketika menjadi minoritas gitu. Selanjutnya juga pasti karena memang dari segi budaya berbeda, dari segi makanan juga berbeda misalnya gitu ya. Saya paling terasa mungkin saya sempat merasakan jadi Muslim juga di Vietnam, di Ho Chi Minh City ya. Itu kondisinya lebih ekstrim lagi dibandingkan dengan di Berlin. Kalau di Berlin kan nyari kebab gampang ya. Nyari kebab, jalan sebentar ketemu kebab, jalan sebentar ketemu makanan Turki gitu. Nah di Vietnam itu lebih susah lagi nyari makanan halal gitu. Jadi kalau di Singapura mungkin di Malaysia relatif gampang nyari makanan halal. Tapi kalau di Vietnam itu saya ngerasakan benar-benar susah mencari makanan halal gitu ya. Sebenarnya ya paling makanan ya ada beberapa restoran Melayu yang menjual makanan halal tapi jumlahnya sangat terbatas dan kadang-kadang nggak terlalu dekat dengan lokasi tempat tinggal kita gitu ya. Di situ ya jadi belajar juga ya gimana manage pola makan kita gitu ya. Kadang kita mau nggak mau harus masak ya, harus nyiapin masakan, harus ya ngatur diri sendiri lah pada akhirnya bahwa gimana pun caranya kita harus survive gitu, dengan keterbatasan yang ada. Jadi dengan menjadi minoritas juga bisa belajar ngatur diri secara keseluruhan ya Pak ya? Betul. Bisa dari finansial juga karena ngatur harus masak lah, beli ini, terus juga waktu gitu ya Pak. Betul. Terus kalau membahas tentang fikih nih Pak, jadi tema kali ini kalau ingin membahas tentang gimana kita tahu tentang hak dan kewajiban sebagai Muslim saat menjadi minoritas gitu. Menurut Bapak atau Bapak bisa boleh menjelaskan sedikit tentang fikih, terutama yang nyambung ke kita sebagai mahasiswa ya Pak ya. Hal-hal kewajiban apa nih yang kita perlu perdalam dan selalu ingat gitu walaupun kita lagi di luar negeri. Ya mungkin kalau nanya tentang fikihnya bisa tanya ke ahlinya langsung ya. Paling saya sharing pengalaman selama sekolah di Jerman seperti apa gitu. Yang pasti kita harus menyesuaikan kondisi ya, karena kita berada di negara orang tentu mereka punya aturan sendiri, mereka punya regulasi sendiri gitu. Sebagai Muslim minoritas kita harus melihat itu sebagai sebuah kesatuan itu. Jangan sampai kita menyamakan kondisinya dengan di Indonesia gitu ya. Kalau di Jerman misalnya atau di luar negeri secara umum mereka nggak boleh azan sampai keluar gedung misalnya. Kan nggak mungkin ya kita membawa kultur yang ada di Indonesia untuk salat dengan azan speakernya sampai keluar rumah gitu ya. Itu harus diperhatikan bahwa setiap negara punya regulasi, punya aturan sendiri-sendiri. Nah kita sebagai Muslim harus bisa menyesuaikan itu gitu. Nah selanjutnya juga ya masalah ibadah, terutama sholat gitu ya, dan puasa tentunya juga adalah kewajiban bagi kita. Nah selama tidak ada kendala yang berarti, misalnya nih kita nggak sakit kan karena puasa di sana kurang lebih dari jam 2:30 pagi atau jam 3 pagi sampai jam 9:30 malam ya. Bagi orang yang sakit mungkin akan sangat berat, tapi selama kita nggak sakit, ya itu kewajiban kita sebagai Muslim gitu. Kita harus melaksanakan itu gitu ya. Kembali lagi ke masing-masing gitu ya. Yang penting jangan sampai karena sudah di luar negeri merasa ya udah saya udah di luar negeri udah bebas gitu, sehingga masalah ibadah bukan jadi concern utama kita gitu. Bisa kok tetap berprestasi tanpa meninggalkan ibadah gitu ya. Karena kebanyakan ada beberapa mungkin orang-orang Indonesia terutama mahasiswanya ketika sudah ke luar negeri itu merasa sudah bukan di Indonesia sehingga dia merasa bebas sehingga melakukan hal-hal negatif sebenarnya yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran agama, sehingga
tentu masalah basic keagamaan kita seperti sholat, puasa, Ramadan, hal wajib yang harus kita laksanakan bagaimanapun kondisi tersebut gitu. Nah, sebagai minoritas tentu ada fikih minoritas ya, teman-teman mungkin pernah mendengar fikih minoritas. Ada beberapa keringanan-keringanan yang diberikan agama kepada kita sebagai minoritas di sebuah negeri. Misalnya challenge kita ketika mau sholat, ketika berada di fasilitas umum di luar negeri, terutama saya cerita pengalaman di Jerman misalnya, adalah tempat wudhu misalnya. Kalau di Indonesia kan ke mall ada musola yang bisa kita wudhu, atau kalau di kampus ada tempat wudhunya khusus lah gitu ya. Nah kalau di sana cuma ada wastafel biasa gitu, dan juga toiletnya toilet kering ya, dengan tisu tanpa air. Ya. Nah ini kan beberapa kondisi yang setahu saya ada keringanan yang diberikan oleh agama. Misalnya kalau wudhu, kita usahakan wudhu dulu di rumah sebelum bepergian. Nanti sampai di sana kita cukup, kalau masalah kaki ya, terutama kaki yang harus dibasuh dengan air, kita cukup membasuhkan air dengan telapak tangan kita sehingga kita tempelkan di bagian kaki gitu. Itu udah sah wudhunya ya. Jadi nanti mungkin bisa dipelajari lagi beberapa hal yang itu diperbolehkan oleh agama ketika kita menjadi minoritas gitu. Atau juga terkadang kita menemukan kondisi di mana kita mau sholat tapi di tempat umumnya kayak nggak memungkinkan deh untuk sholat gitu. Nah mau nggak mau kadang-kadang kita agak menelatkan waktu sholatnya. Kalau di Indonesia kan emang karena kita negara mayoritas sholat harus tepat waktu gitu ya, nggak ada cerita waktu. Betul, kalau di sana ya mau nggak mau kadang-kadang kita ngatur agar waktunya agak mundur ya nggak masalah, asalkan tetap bisa sholat gitu di tempat yang lebih kondusif. Atau juga misalnya di waktu winter time, itu di Jerman karena tidak terlalu kelihatan bedanya zuhur dan asar, maka ulama di sana memutuskan bahwa sholat zuhur dan asar bisa digabungkan gitu. Begitu juga sholat maghrib dan isya. Jadi karena memang waktunya nggak terlalu kelihatan bedanya antar dua waktu ini gitu. Nah itu juga keringanan yang diberikan kepada kita, karena kalau kita ngejar waktu benar-benar sholat kayak di Indonesia itu benar-benar susah gitu ya. Jadi ada beberapa keringanan-keringanan yang disebabkan karena kita menjadi minoritas di sana oleh agama, diperbolehkan gitu buat sholat digabungkan waktunya. Kalau di Indonesia mungkin jamak dan qasar, jamak lah, itu dibolehkan kalau kita dalam perjalanan gitu ya. Tapi di sana karena waktunya mepet, ulama di sana dan tidak kelihatan jelas antara beda zuhur dan asar dan maghrib dan isya, maka diperbolehkan buat menggabungkan dua sholat itu gitu. Nah ini mungkin teman-teman bagi yang mau keluar negeri bisa kembali melihat ya beberapa hal dalam agama kita terkait fikih minoritas ya yang diperbolehkan oleh agama. Ya tujuannya tentu ya Islam itu mudah, dan tentu kita sebagai muslim juga jangan menyusahkan ya ketika ada keringanan, ya kita laksanakan keringanan tersebut. Seperti itu kira-kira Kak. Nah biasanya informasi tersebut kita dapatkan dari sharing tersebut ya, dari jejaring komunikasi antar warga di sana, dan juga karena informasi dari masjid juga ya. Masjid ini nggak cuma masjid Indonesia sebenarnya, biasanya tiap masjid aktif memberikan informasi kepada jemaahnya. Misalnya kita tinggal di kota yang itu nggak ada masjid Indonesia, dia tinggal misalnya ada masjidnya masjid Turki, biasanya mereka akan sharing informasi tersebut terkait masalah waktu sholat tadi misalnya ya. Jadi ketika memang sudah boleh ulama mengatakan untuk sholat digabungkan, itu biasanya akan diumumkan di masjid gitu, bahwa mulai besok kita sebagai muslim diperbolehkan untuk sholat zuhur dan asarnya digabungkan. Nah ini biasanya masjid aktif memberikan informasi kepada jamaahnya. Betul. Agama hal yang penting menurut saya teman-teman ya. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks ini ya. Sangat penting ketika kita sekolah di luar negeri gitu, karena itu kan bisa ngatur psikologis kita ya buat tetap stabil, buat tetap merasa aman dan nyaman gitu ya. Ketika secara psikologis kita bermasalah, maka tantangannya jadi lebih berat gitu buat bisa menyelesaikan sekolah di sana gitu. Di Jerman sendiri misalnya, ya kita tahu banyak orang Indonesia terutama anak-anak SMA yang baru lulus SMA sekolah ke sana ya, sekolah ke Jerman gitu ya. Hanya sepertiga yang berhasil lulus sebagai sarjana gitu, karena memang secara mental bisa jadi mereka belum siap, tingkat kesulitannya lebih tinggi dibanding sekolah di Indonesia, sehingga memang diperlukan tuh faktor agama ya, agar bisa menjaga emosi untuk dekat selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala misalnya gitu. Jadi penting sekali buat menjaga batin kita ya,
mungkin secara fisik kita baik-baik saja gitu, tapi secara mental bisa jadi kita tidak baik-baik gitu, sehingga agama ini menjadi faktor yang penting buat menjaga itu. Terus nyambung ke tentang ini Pak, saya pernah beberapa kali ngelihat kayak cerita-cerita mahasiswa di Jerman gitu, kayak dia malah merasa lebih mengenal Islam, lebih ngerasa menjadi Muslim itu saat di sana gitu, karena mungkin yang tadi Bapak bilang menjadi harus ngatur diri sendiri dan lain-lain. Kalau Bapak sendiri merasa seperti itu juga nggak Pak? Kayak lebih taat beribadah gitu-gitu? Atau Bapak sepengalaman Bapak? Iya, ketika sesuatu itu sudah sering dilakukan dan sudah sering dilihat, biasanya akan menjadi hal yang biasa ya nggak sih? Kalau kita di Indonesia ya udah biasa ya ritual-ritual keagamaan itu, sehingga jadinya biasa aja gitu. Nah di luar negeri karena itu bukan sesuatu yang biasa, kadang-kadang maknanya lebih dalam gitu. Ketika kita bisa sholat, atau simpelnya adalah mungkin bagi teman-teman yang nanti tinggal di kota yang itu jarang ada orang Indonesia dan jarang ada komunitas Muslim gitu. Ketika ketemu orang Muslim itu rasanya luar biasa gitu, kayak ketemu saudara sendiri ya. Kalau kita di Indonesia kan biasa aja ketemu teman Muslim, ya udah biasa aja. Tapi di sana itu karena emang sensasinya beda, itu rasanya juga beda gitu. Ketemu orang Muslim dari Pakistan ya, padahal baru ketemu misalnya ketika dia tahu kita Muslim, itu kayak kita jadi saudara yang udah lama kenal gitu, padahal baru ketemu sebentar. Jadi memang akan ada impact-nya akan berbeda dibanding mungkin dengan kondisi kita sehari-hari di Indonesia ketika sudah melihat itu sebagai sesuatu yang biasa, sebuah ritual, ya udah kita jalanin aja tanpa tahu maknanya apa gitu. Nah, begitu juga di sana, sholat itu jadi sesuatu yang luar biasa di sana gitu. Ketika kita mampu menjaga sholat tepat waktu atau sholat kita laksanakan, itu sensasinya beda dengan di Indonesia gitu. Karena di sana ya sholat susah, nyari tempat sholat susah dan sebagainya. Bagi yang muslimah mungkin lebih terasa lagi ya pakai jilbab misalnya di Jerman. Kadang ya tadi mungkin ya minoritas jumlahnya ya. Di negara lain mungkin lebih ekstrim lagi perlakuannya. Ketika mereka melihat muslimah pakai jilbab, itu mungkin ada pelecehan dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi di sana, di luar negeri ya. Ya dengan begitu bisa jadi dampaknya adalah kita semakin yakin buat ya ini benar kepercayaan saya, harus saya pegang teguh gitu. Sehingga walaupun apapun kata orang ya udah kita nggak peduli hal tersebut, betul. Sehingga memang makna beribadahnya itu menjadi lebih dibanding mungkin kita beribadah di Indonesia, karena memang di sana challenge-nya lebih berat gitu, lebih tantangannya lebih besar, sehingga banyak orang yang merasakan bahwa kayaknya selama di luar negeri dia lebih rajin sholat, dia lebih rajin beribadah, lebih rajin ikut pengajian gitu. Misalnya pengajian ya. Iya. Kadang kalau di Indonesia gampang ya ikut pengajian, tinggal ke masjid, jalan, selesai gitu ya. Kalau di sana itu kadang kita harus, terutama ketika winter, harus pakai jaket tebal dan sebagainya, keluar dalam suasana salju dan sebagainya, dingin. Jadi itu tantangannya sendiri udah lumayan ya. Ketika kita di sana tentu rasanya juga akan berbeda gitu, karena usaha kita besar sehingga maknanya juga akan menjadi dalam gitu. Sehingga saya rasa siapapun itu ya banyak merasakan bahwa kayaknya jadi lebih rajin sholat, lebih rajin ibadah dan sebagainya gitu. Ngomongin tentang rasis nih Pak, atau kayak tadi Bapak bilang bisa ada pelecehan, teman Bapak atau Bapak sendiri pernah merasakan dirasiskan oleh siapa gitu Pak? Ya, saya sendiri nggak pernah merasakan bentuk diskriminasi itu ya. Bahkan yang menarik suatu momen adalah ketika itu kita lagi, biasa kalau di teknik juga mungkin kita kerja kelompok ya. Kerja kelompok kebetulan kita teman-temannya macam-macam. Waktu sholat tiba gitu kan. Nah kita di sebuah ruangannya itu lebih ke ruangan buat diskusi. Akhirnya kita ya udah wudu. Kebetulan waktu itu ada 2 orang muslim. Kita sholat gitu ya. Yang menarik adalah kita waktu itu sholatnya nggak jamaah. Jadi yang satu wudu kita langsung sholat gitu kan. Jadi nggak jamaah lah. Mungkin juga nggak nyaman kalau sampai jamaah gitu ya. Kita sholat sendiri. Ternyata waktu selesainya ada satu orang India. Dia penasaran gitu ya. Kenapa waktu sholat kalian berbeda ya gitu, padahal ibadah itu ya, mungkin mereka pahamnya bahwa ibadah itu kayak ada waktu tertentu yang kalau satu selesai ya barengan gitu. Jadi ini ada satu sholatnya lebih cepat tapi dia selesainya lebih lama gitu dibanding orang yang sholatnya lebih cepat
dan selesai lebih cepat gitu. Jadi ini jadi menarik. Ya paling tantangannya adalah bagi kita sebagai muslim menjelaskan kepada mereka sholat itu seperti apa dan sebagainya. Atau juga kalau mau Ramadan kayak gini biasanya yang suka ditanyain, ngapain sih kamu puasa? Apa sih itu puasa? Tujuannya apa sih itu puasa? Jadi itu sebenarnya sekilas pertanyaan gampang ya, tapi sebenarnya menjelaskan ke orang awam itu susah sebenarnya gitu. Menjelaskan puasa itu kenapa sih orang Islam mau ribet-ribet puasa dari jam 2:30 pagi sampai jam 10 malam gitu ya? Apa sih yang dikejar? Nah ini nih jadi mungkin nanti dinamika kita menjadi seorang muslim di minoritas menjelaskan itu kepada orang di sana gitu ya. Atau juga bagaimana sih menjelaskan tentang ibadah kita kepada orang itu nggak pernah tahu Islam itu seperti apa gitu. Misalnya saya ketemu teman, dia sepertinya orang Amerika Selatan, Amerika Latin ya, Ekuador atau Kolombia. Yang dia tahu tentang Islam adalah yang ada di media mainstream gitu, bahwa Islam itu teroris dan sebagainya. Jadi karena mereka nggak dapat informasi asli tentang Islam itu seperti apa gitu. Ada loh di belahan bumi di dunia ini nih orang-orang yang nggak tahu Islam itu seperti apa. Nah kita sebagai agen muslim katakanlah ya bisa menjelaskan ke mereka Islam itu rahmatan lil alamin loh, tidak menyukai kekerasan dan sebagainya. Ini jadi momen berharga juga bagi kita buat belajar dan menjelaskan itu ya. Mungkin kalau di Indonesia kan nggak perlu dijelaskan juga orang tahu ya. Kalau di sana kan kepada orang awam yang nggak pernah tahu tentang Islam itu seperti apa. Nah ini jadi tantangan kita sendiri. Nah kalau diskriminasi tadi, kalau saya secara pribadi nggak pernah ngeliat itu. Tapi mungkin kalau istri saya, karena istri saya pakai jilbab juga, momen-momen tertentu mungkin pernah disinisin gitu. Jadi kayak di kereta orang ngelihatnya dengan tanda sinis gitu ya. Tapi itu ya kejadiannya sangat jarang terjadi, ada seperti itu. Nah mungkin kalau kondisi kayak gitu ya kita abaikan saja sih gitu. Karena ya kita berbaik sangka aja lah, mereka nggak tahu kita itu sebagai muslim itu seperti apa gitu ya. Paling terakhir mungkin penutup dari saya, kalau memang ada kesempatan teman-teman nanti lanjut sekolah di luar negeri, atau misalnya ketika kalian program internasional ya harusnya ada jatah waktu buat exchange ke luar negeri gitu ya. Saran saya sih dimanfaatkan waktunya, kalau bisa sih nyari tempat yang benar-benar, kalau mungkin ya Malaysia relatif dekat ya dan budayanya agak-agak mirip dengan Indonesia, tapi cari tempat di mana kalian bisa merasakan budaya baru, karena di sanalah kalian akan belajar kembali lagi menjadi minoritas itu seperti apa sih, menjalankan ibadah ketika menjadi minoritas itu berbeda rasanya seperti kita menjalankan ibadah di Indonesia. Nah mudah-mudahan pengalaman tersebut jadi bekal hidup bagi teman-teman gitu. Bagi saya sendiri jadi pengalaman berharga itu, wah ternyata hidup di negara 4 musim itu seperti apa sih, ibadah di negara 4 musim seperti apa sih. Ini pengalaman yang berharga yang mungkin tidak bisa didapatkan kalau kita nggak pernah merasakan sekolah di sana gitu. Jadi momen ada kesempatan silakan diambil buat studi di luar negeri, karena itu sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa, kalian bagi mahasiswa atau juga sebagai muslim gitu ya. Itu sih dari saya. Sama ya, prinsip-prinsip agama harus dipahami, mana yang harus dilaksanakan dan hukumnya wajib, mana yang bisa ada keringanan di dalamnya. Nah ini mungkin seiring berjalannya waktu nanti biasanya kita akan belajar dengan sendirinya gitu ya, dengan cari informasi dan sebagainya. Yang penting jangan khawatir dengan image yang terbentuk di media massa, kayak kuliah di luar itu kayak susah sebagai muslim. Enggak kok, banyak orang yang bisa survive dan bisa jadi agen muslim ya di sana, bahwa kita bisa menciptakan muslim yang baik itu seperti ini loh. Datang, kalau misalnya di Jerman, mereka sangat menghargai orang yang datang tepat waktu gitu. Sebagai muslim, tentu kita mencoba untuk agar kita datang tepat waktu gitu, sehingga image-nya adalah ini muslim nih, mereka bisa kok on time gitu ya. Jadi nggak seperti yang dibayangkan. Atau juga ini paling sering biasanya di toilet kalau orang Islam yang pakai itu biasanya becek di mana-mana gitu. Nah, kalau di Jerman dan kebanyakan negara Eropa mereka menggunakan toilet kering ya, toilet kering. Nah, kita sebagai muslim, saya pribadi sih mencoba untuk sebisa mungkin ya kita tidak mengotori toilet mereka gitu, sehingga ketika kita nanti nggak pakai lagi, orang bisa ngeh bahwa ini mereka muslim dan mereka jaga kebersihannya. Hal sederhana sebenarnya, bahwa apa yang kita lakukan itu akan merepresentasikan wajah Islam gitu. Sehingga tentu ketika kita ingin menampilkan wajah Islam yang baik, yang rahmatan lil alamin, tentu kita harus, tindak tanduk kita juga harus kita jaga seperti itu. Kalau gitu, makasih ya Pak. Ya, sama-sama.
Terima kasih semuanya. Nah, jadi kayak gitu ngobrol-ngobrolnya sama Pak Andri, dan ada beberapa hal nih yang bisa kita simpulin dan bisa jadi bekal kita saat exchange nanti. Contohnya, Pak Andri berpesan bahwa semua yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Islam itu balik lagi ke diri kita sendiri. Gimana kita ngatur waktu, gimana kita ngelihat kondisi. Kalau misalnya kita harus memilih antara beribadah dan urusan akademis, kita harus bisa memilah juga mana yang baik, mana yang enggak. Dan sebenarnya orang di luar negeri, contohnya lebih tepatnya di Jerman, menurut pengalaman Pak Andri, toleransi terhadap agama Islam itu juga besar gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman takut didiskriminasi atau gimana, asalkan teman-teman berperilaku dengan baik dan nggak melakukan kejahatan, pasti akan dihargai juga oleh orang lain. Karena saat kita menjadi pelajar di luar negeri, kita tuh bukan hanya merepresentasikan diri kita sendiri, tapi kita juga merepresentasikan Indonesia dan juga Islam kayak gitu. Oke, halo semuanya. Jadi hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama senior kita, yaitu Kak Tasyarin. Dia PI 2017, lebih tepatnya dia jurusan arsitektur yang sekarang lagi belajar di Queensland. Ini udah ada Kak Tasyarinnya juga. Halo Kak. Hai semuanya. Iya Kak, apa kabar di sana? Sehat-sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Ya berarti aku pengen nanya lagi, Kakak rencananya ini double degree atau gimana? Jadi dan berapa tahun? Kakak dari tahun lalu bukan ya? Dari 2019? Ya, ini semester kedua aku di sini. Oh. Insya Allah double degree sih, insya Allah. Berarti sampai 2021. Berarti 2 tahun Kak? Ya, insya Allah kelarnya selesainya 2021 normalnya tahun depan. Nah, terus kalau ngomongin persiapan nyari tempat tinggal gitu, waktu itu kendala gitu nggak Kak? Dan pertimbangan Kakak waktu itu apa milih yang tempat sekarang? Kalau kita sendiri sih banyak banget dibantu sama agen dari FT. Kalian mungkin tahu siapa? Ini banyak dibantu sama dia dari mulai ngurusin bank account, terus ngurusin tempat tinggal, ngurusin asuransi kesehatan, itu banyak banget dibantu sama agen dari FT. Tapi sebenarnya untuk kayak tempat tinggal sendiri sebenarnya itu pilihan kita sih. Kalau aku milih karena memang pertimbangannya setiap orang mungkin beda-beda ya. Kalau untuk beberapa orang kebanyakan mungkin karena misalnya baru pertama kali nih tinggal luar negeri, biasanya kan agak cari aman gitu kan, maksudnya jadi kayak nyari yang emang temannya banyak di situ, atau mungkin yang daerahnya itu nggak susah untuk nyari kebutuhan pangan, misalnya kebutuhan tugas kayak gitu. Kalau aku dulu pertama kali emang itu sih konsiderasi utamanya, karena belum tahu tempatnya, belum familiar, jadi oke lah cari aman dulu. Jadi di tengah-tengah city, terus deket kampus juga, bareng-bareng temen juga. Cuma beberapa ada yang akhirnya milih untuk mau explore lebih jauh nih daerah ini, jadi kayak pindah gitu, misalnya sama-sama di student accommodation juga Kak, atau mungkin di share housing yang dia sharing sama orang lain atau mungkin keluarga lain. Dan temanku juga salah satunya ada yang dia nyari keluarga muslim Indo yang udah tinggal di sini, share house di share housing gitu. Terus yang ibaratnya jadi kayak satu rumah tapi beberapa keluarga gitu loh, jadi isinya orang muslim Indo. Ada juga sih yang kayak gitu. Jadi mungkin itu konsiderasinya untuk nyari yang nggak mau di kota banget, dan mungkin otomatis kan lebih menghemat juga. Terus juga barengan sama orang Indo, jadi bisa saling tolong-tolong juga, ngebantu juga kalau ada masalah gitu. Oh gitu. Tapi berarti kalau di tempat kakak nih deket sama ada masjid gitu nggak sih Kak? Kalau di tempat kakak atau di Queensland sendiri ada masjid atau banyak masjid gitu nggak sih? Kalau di Brisbane sendiri hitungannya mungkin cukup banyak, tapi nggak banyak sih. Kalau untuk di negara minoritas mungkin di Brisbane sendiri ukurannya banyak ya, kayak sekitar ada mungkin 10-an, itu termasuk lumayan kan. Untuk masjid ya, bukan musola. Tapi di luar itu pun masih ada musola-musola yang kayak misalnya di kampus ada musola. Kalau sekarang ini sih udah lumayan banyak kayak nyediain musola gitu, emang khusus untuk sholat gitu. Terus kalau misalnya di city center sendiri, aku nemu sih ada juga yang di semacam musola juga, dan itu letaknya
di belakang kedai makanan halal gitu. Jadi beberapa, nggak semua sih, beberapa resto atau kedai makanan halal itu dia nyediain musola gitu. Biasanya letaknya di belakang si bangunannya gitu. Tinggal tanya aja sih. Di sini tuh sangat-sangat sebentar gitu loh. Kita banyak kerja sendiri di luar kelas gitu. Tapi ada sih kelas yang dia itu bentrok sama waktu sholat, terutama maghrib ya, yang emang pendek banget gitu. Kalau misalnya aku sih alhamdulillahnya karena musolahnya itu deket juga dari gedung-gedung kelas letaknya. Jadi biasanya sih kalau ada kasus seperti itu, aku biasanya nyempetin untuk keluar sekitar 15 menit untuk sholat terus balik lagi gitu. Karena sebenarnya tergantung kelasnya seperti apa dan tergantung juga apakah ada musola di situ sih. Kalau di QT sendiri alhamdulillah ada sih. Kalau di kampus ada, dan emang karena kampusnya tadi nggak terlalu besar ya, jadi cukup deket banget gitu loh dari gedung-gedung kelas yang lain gitu. Alhamdulillah. Oke. Perbedaan dengan Indonesia apa yang paling kerasa Kak? Bisa dari lingkungan pertemanan dulu atau kayak dari vibes kuliahnya gitu yang udah Kakak rasain? Pertama sih ya jauh dari keluarga lah ya. Maksudnya kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri gitu. Walaupun kita bareng-bareng teman, cuma ya masing-masing akan prioritasin diri masing-masing gitu kan. Iya. Yang paling beda sih itu mungkin. Jadi kayak otomatis akan lebih mandiri sendiri kita tanpa disuruh. Terus mungkin yang perbedaan besar lagi culture-nya juga. Ya tadi kan kalau misalnya di UI misalnya, itu kan ya kita kan kalau di sana kan yang mayoritas muslim lah ya. Kalau kelas tuh bisa mungkin kayak mereka pasti nggak mengganggu waktu sholat, at least nggak ngelewatin waktu sholat gitu kan. Iya benar. Pun pasti akan biasanya dikasih waktu untuk sholat dulu 15 menit gitu misalnya, istirahat break. Tapi kalau di sini kayak ibaratnya kita harus kesadaran sendiri gitu loh untuk ibaratnya break sholat sendiri gitu. Dan sebenarnya itu nggak masalah sih. Di sini kan juga beragam juga ya orangnya. Jadi kita pun belajar untuk saling menghargai. Dengan kita menghargai orang lain pun kita otomatis seharusnya jadi bisa lebih menghargai diri kita sendiri gitu. Jadi ibaratnya ya kita nggak lupa lah sama prinsip hidup kita gitu. Tentang ini kan puasa ya Kak, berarti Kakak baru kena puasa sekarang ya? Atau tahun lalu udah pernah? Belum sih, baru-baru ini kan hari kedua. Itu berapa jam sih Kak? Lebih lama nggak ya dari Indonesia? Di sini subuhnya itu jam 5:07 sekarang ini ya, 5:10 7. Terus bukanya itu maghribnya jam 5:30 kurang. Jadi sebenarnya lebih cepat dari ini. Ya, karena kan sebenarnya tergantung musim ya negaranya. Kalau kita lagi mendekati winter, jadi siangnya tuh agak lebih pendek gitu. Beda dikit sama Indo. Jadi sebenarnya nggak tahu yang kayak shock gimana gitu sih. Kayak so nggak beda jauh. Biasanya sahurnya bareng-bareng sih, kayak alhamdulillah kayak ada barengan gitu untuk sahur, bareng-bareng. Jadi saling bangunin juga, alhamdulillahnya gitu sih enaknya. Cuma mungkin untuk nggak tahu ya untuk beberapa orang yang benar-benar sendiri, mungkin ya itu agak struggle juga. Cuma ya kalau untuk yang tinggal bareng-bareng sih, ya manfaatin lah kebareng-barengan itu dengan sahur bareng, buka bareng gitu. Kayaknya untuk kayak bukber, taraweh gitu lagi enggak sih. Walaupun di sini alhamdulillahnya ada dia Indonesian Islamic Association-nya itu ada yang dia bagi-bagi takjil dan makanan buka puasa gratis seminggu sekali gitu tiap Sabtu untuk dan ini gitu. Jadi aja sih sama orang Indo lainnya, cuma nggak bukber juga, bukber tetap di rumah masing-masing gitu. Mungkin pernah ngalamin diskriminasi? Alhamdulillah sih ya sama ini, cuma pasti ada lah kalau misalnya di satu daerah mungkin pasti ada, karena aku mungkin karena ya keliling-kelilingnya mungkin lebih banyak di city center ya, jadi emang biasanya juga kalau turis itu kan datangnya ke city centernya gitu. Lebih lebih beragam dan orang pun lebih terbiasa lah ngeliat yang beda dari culture mereka itu. Mungkin kalau misalnya daerah yang agak pinggir mungkin ada yang seperti itu, dan itu pun ya kita gimana ya, kita tetap hargain mereka aja gitu loh, sebagaimana kita mau dihargain gitu kan, karena kita pun juga nggak bisa ya memenuhi ibaratnya standar semua orang gitu. Jadi ya kita jadi tetap kayak kita aja, dan mereka pun ya tetap harus kita hargai gitu sih. Yang penting identitas pelajar di tempat kakak ini ada nggak sih?
Ada, kalau pelajar ada kan ada Perhimpunan Pelajar Indonesia. Itu juga banyak sih orangnya. Maksudnya kayak biasanya ada PPIA Queensland, ada juga yang dia masing-masing kampus tuh ada, kayak misalnya QT namanya Isak, terus habis itu kalau misalnya UQ ada juga apa gitu namanya. Jadi kayak tiap kampus pun ada dia Perhimpunan Mahasiswa Indonesianya gitu. Dan kita pun mereka pun banyak acaranya sih, kalau bukan lagi COVID ini ya, cuma kalau normalnya itu mereka juga banyak acaranya, jadi kita sering bisa ketemu sama orang-orang Indo juga, jadi kalau homesick tuh istilahnya bisa terobati gitu loh, karena mereka juga banyak nyediain acara yang misalnya jualan makanan Indo, jualan produk Indo. Habis itu kalau tahun kemarin pas 17-annya ada acara kayak semacam pesta rakyatnya gitulah, kayak perayaannya gitu. Jadi di situ ada performance dari orang-orang Indo juga, banyak ketemu keluarga Indo yang udah lama di sini gitu. Ya jadi paling itu sih. Kalau misalnya nih tentang makanan nih, kakak lebih sering masak sendiri atau beli? Kalaupun beli, ada banyak resto halal gitu nggak sih kak? Atau kan mungkin kakak pakai kerudung nih, jadi mungkin apakah penjualan langsung kayak misalnya itu makanan haram, terus kayak kakak pernah ngerasain kayak oh jangan ini makanan haram, kayak misalnya karena tahu kakak pakai kerudung gitu, pernah ngerasain kayak gitu nggak kak? Kalau aku sih sejujurnya lebih banyak masak sendiri, tapi ya beli juga pernah gitu loh. Kalau di sini udah lumayan banyak sih makanan yang halalnya, dan kebanyakan sih sebenarnya emang yang halal itu biasanya kayak makanan Middle Eastern gitu, yang kayak kebab gitu-gitu. Makanan India juga beberapa ada yang halal. Makanan Indo juga di sini juga ada yang jual masakan Indo juga. Terus kalau misalnya di luar itu sih beberapa juga ada restoran yang dia tuh nyediain halal option gitu. Jadi misalnya ayamnya halal nih, maksudnya disembelih secara halal. Mereka bilang kayak oh ini ada halal option loh kayak gitu. Terus habis itu kalau misalnya untuk pengalaman yang karena aku pakai kerudung terus dibilang ini gak halal sih, kalau di sini sih belum pernah, karena biasanya yang kalau misalnya yang halal dan enggak itu udah jelas gitu loh. Jadi kalau aku sih kayak ya belum pernah sih ngalamin itu. Tapi mungkin kalau di negara lain sebenarnya aku pernah sih kayak gitu. Jadi mau makan apa terus dia bilang oh it's not halal kayak gitu. Jadi orang pun alhamdulillahnya untuk saat ini tuh udah tahu gitu loh, oh ini muslim gitu misalnya, nggak makan ini nggak makan itu gitu. Cuma kembali lagi ke kita sendiri, karena kita pun juga ya nggak bisa bergantung sama pengetahuan orang kan, kita bergantung sama pengetahuan kita sendiri kayak gitu. Jadi tetap harus jaga diri juga ya kak ya, maksudnya pilih-pilih lah kayak makan apa, terus bisa ngatur waktunya juga, berarti kapan kalaupun mau masak berarti kan harus nyusun dulu ya, kayak masak jam segini, makan jam segini, nugas jam segini gitu nggak sih kak? Iya sih, awalnya mungkin agak ribet, cuma ya lama-kelamaan tuh sejujurnya biasa sih, kayak jam makan tuh kayak kita sendiri yang maksudnya kayak otomatis udah kayak oke, kita masak sekarang gitu. Kalau misalnya nggak sempat masak karena nugas ya udah beli gitu loh. Kayak untungnya deket sini pun ada yang dia 24 jam dan halal gitu, biasanya kebab-kebab gitu sih. Terus ya itu sih kayak awalnya ribet, tapi ya otomatis terbiasa. Dan nggak usah terlalu yang gimana banget sih kayak masak, ya udah gampang aja gitu loh, nggak usah juga sendiri juga yang harus perfect gitu kayak udah santai aja, dibawa santai semua. Oke, terus kakak udah berarti ini Ramadan pertama kakak di luar ya, jauh dari keluarga, di luar Indonesia ya kak. Perbedaan apa nggak sih kak? Kakak ngerasa perbedaan apa sih yang paling kerasa? Kayak misalnya apa kayak oh di sini nggak ada azannya, di Jakarta ada kayak gitu. Dan kayak apa sejauh ini kayak ada yang kerasa banget bedanya nggak? Misalnya bedanya ini bisa kayak kerasa lebih, apa kakak lagi kayak ngerasa wah Ramadan kali ini bisa sendiri, bisa lebih mengenal puasa itu sendiri, atau kayak gimana? Ada perasaan-perasaan itu nggak kak? Ada sih pastinya, karena azan ya terutama ya, kalau azan kayaknya nggak perlu diminta udah banyak yang azan gitu loh. Pastinya ya otomatis azan ya vibes-nya tuh kayak kurang, cuma ya gimana ya, kayak kembali lagi ke kita kan namanya juga puasa ibadah, untuk yang mau gimana pun kondisinya kita harus tetap ibaratnya ya
ya beribadah dengan ikhlas gitu kan. Kalau mungkin yang kerasa paling beda itu sih azan, terus biasanya sahur bareng keluarga, buka bareng keluarga. Tapi di sini ya ibaratnya apa ya, teman-teman kita tuh keluarga kita juga gitu loh. Meskipun gak sama keluarga, tapi aku nggak expect ini sih. Cuma ternyata kerasa kok kekeluargaannya gitu, dengan bisa sahur bareng, dengan bisa buka puasa bareng. Sejujurnya malah pas lagi nggak Ramadan, kita tuh jarang makan bareng karena kita tuh punya jadwal tugas masing-masing, jadwal makan masing-masing gitu kan. Justru dalam sehari itu jarang ketemu yang lainnya gitu. Bahkan kita misalnya satu unit, misalnya beberapa orang nih, 5 atau 6 orang, tapi dalam sehari itu biasanya ketemu tuh cuma paling 2 orang doang gitu. Tapi dengan Ramadan ini kayak kita bisa ketemu semuanya gitu loh, karena sahurnya bareng, terus bukanya bareng. Dan ya sebelumnya tuh aku nggak nge-expect itu sih, kayak aku pikir Ramadan pun bakal kayak punya jadwal masing-masing kan. Tapi ternyata dengan Ramadan ini kayak lebih kerasa gitu loh keluargaannya justru gitu sih, alhamdulillahnya. Jadi nge-keep kayak kerasa bareng-barengnya lagi ya kayak, walaupun awalnya kayak dikira sama aja gitu, padahal jadi bareng-bareng. Iya betul, jadi agak terbatin kayak kangen sama keluarga. Bikin makanannya juga bareng-bareng kan Kak jadinya, nggak sendiri-sendiri. Iya benar. Nah, kalau di sana masaknya apa sih ya Kakak, biasanya masaknya apa? Makanan-makanannya nih, terus kayak giliran yang masak, atau kayak satu orang yang jago masak sisanya yang lain? Biasanya kalau untuk makanan berat, biasanya kita masing-masing ya, karena kan selera masing-masing tuh. Kayak karena biasanya yang barang-barang tuh biasanya kalau belanja nasi kah atau minyak kah kayak gitu. Tapi kalau untuk lauk pauknya biasanya masing-masing karena selera. Tapi kalau untuk takjil kayak bikin kolak kah atau bikin kue-kuean, itu biasanya kita bareng-bareng. Jadi kayak beberapa orang bikin, terus ini buat bareng-bareng ya, bahannya beli bareng-bareng, terus beberapa orang ada yang bikin ini bikin itu kayak gitu sih. Jadi di situ juga letak keseruannya sih, yang kayak ibaratnya kalau nggak exchange tuh kayaknya nggak kerasa kayak gitu loh. Dan nggak bisa masak bareng-bareng juga kan Kak? Pasti kalau di Depok mah pasti pulang ke rumah atau ke kosan gitu. Kalau di rumah ada bahari, ngapain masak? Iya bener. Terus tadi aku sempat nanya ke Pak Andre nih, jadi ya aku sempat ngelihat kayak vlog-vlog orang lagi kuliah di luar. Mereka tuh kayak bilang gini Kak, kayak mereka lebih mengenal agamanya, malah lebih kayak kerasa beribadahnya tuh saat di luar, dimanapun itu ya, aku lupa lebih tepatnya, tapi intinya dia ngerasa lebih mengenal Islamnya itu ketika sendiri. Nah itu Kakak rasain juga gak sih? Apalagi kayak maksud aku kayak menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya kayak gitu, lebih kerasa berdalam atau sama aja gitu kalau di kata Syarif? Kalau aku sejujurnya iya sih, benar, lebih ngerasa lebih diuji gitu loh keikhlasannya. Karena kalau di Indo kan ya mayoritas muslim, banyak kita kayak di jalanan ketemu orang dia berbondong-bondong ke masjid itu lagi mau sholat, terus habis itu kalau di rumah pun kayak misalnya orang tua ngajak berjamaah atau kayak ingetin sholat dan lain-lain. Nah kalau di sini karena sendiri ya sama teman-teman sih, cuma ibaratnya kalau masalah spiritual itu kan kayak kesadaran sendiri gitu kan. Jadi kita ibadah kita enggak, ya Allah dan kita gitu yang tahu. Jadi kayak ibaratnya ya kesadaran sendiri, jadi lebih kerasa kena gitu loh ujian keikhlasannya, karena nggak ada yang lihat, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngecekin, maksudnya nggak ada yang ngecekin gitu. Jadi kayak ibaratnya ya lebih kerasa sih, emang aku juga rasanya gitu. Dan mungkin karena ya kalau misalnya di Indo kan kebiasa ada selain azan kan juga dia suka zikir-zikir gitu kan di masjid, jadi vibes-nya tuh ada banget, vibes Islamiyah. Kalau di sini kan nggak ada kan, kadang tuh ngerasa ada yang kurang, dan jadinya hati tuh tergerak untuk kayak nyari sendiri gitu lah di internet, misalnya di YouTube kah tentang kajian atau mungkin kayak gitu. Jadi lebih diuji keikhlasannya, dan lebih benar sih ya, lebih di tes gitu loh keikhlasan mereka, ibadah hatinya gitu loh, nggak cuma ibadah yang terlihat doang kayak gitu. Oke, jadi tapi kalau selama ini sebelum ada corona gini, pernah ada pengajian atau apapun acara-acara Islam di masjid itu nggak Kak? Atau Kakak pernah dengar atau ikut?
Pernah kayak misalnya kalau tahun kemarin tuh kan aku sempat Idul Adha di sini ya. Oh Itu iya. ada yang ngadain sholat Id, ada yang khusus orang Indonesia, ada juga yang dia secara umum gitu di kampus UQ juga pernah ada kemarin sholat Id. Dan ya itu sih paling sama. Kalau kayak semacam kajian gitu juga ada, tapi aku tuh ikutnya yang sesama orang Indo gitu, kayak kalau misalnya di mungkin kayak macam mentoring keagamaan atau mungkin kayak likonya gitulah ada sih. Jadi kayak tugas kita aja untuk cari tahu gitu. Kalau lagi corona gini pun ada yang online, dan malah banyak banget online. Jadi ada yang yang adain tuh orang Muslim Indonesia yang dia pakai Zoom, terus dari beberapa daerah itu loh di Aussie, jadi nggak cuma di Bang, ada yang di Darwin, ada yang dari Sydney kayak gitu. Jadi kembali lagi ke kita mau cari tahu atau enggak gitu loh. Oke, terus lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Tadi tentang masjid udah, tentang makanan udah, terus oke, paling ini sih Kak. Kalau Kakak sendiri pas sebelum berangkat nih, kan kita misalnya di umur-umur kita sekarang, selain persiapan administrasi gitu, Kakak ada kayak ketakutan sendiri nggak sih, kayak apakah gue kuat nggak ya di sana, kayak takutnya lebih demanding gitu kan kuliahnya gitu. So Kakak dulu tuh nyiapin dirinya tuh dalam bentuk apa sih? Soalnya kayak kayak tadi aku bilang, angkatan aku beberapa udah ada yang mau berangkat kan, yang pasti kayak mungkin selain administrasi tuh mereka kayak takut apakah time managementnya tuh beneran harus dibenerin, apakah lebih ke sisi rajinnya kayak gitu. Kalau tips-tips dari Kakak apa nih Kak? Kalau tips aku sih yang pertama mungkin niat dulu sih. Selalu niat dulu kayak oke, nanti misalnya kita pasti kan sadar kan kekurangan kita tuh apa dan lain-lain. Jadi tuh niat kita mau lebih baik, apa sih yang mau diperbaiki nanti pas di sini gitu. Terus habis itu setelah itu jangan lupa berdoa, karena semampu apapun kita pasti ibaratnya hati itu yang gerakin bukan kita gitu loh. Kadang tuh yang udah sampai demot banget, nggak tahu mau ngapain, udah berdoa aja kayak ya Allah tolong dibantu gitu loh. Karena benar-benar emang hati tuh bukan kita sendiri yang gerakin gitu loh. Jadi paling kita sih berdoa, niat berdoa. Terus apalagi ya kalau persiapan yang bukan administrasi, minta doa orang tua juga, jangan lupa minta doa orang tua, terus sering ngabarin juga. Kadang tuh orang tua tuh gengsi juga gitu loh nelfon kita karena takutnya sibuk gitu kan, jadi kadang harus dari kita duluan gitu, kayak ibaratnya ya tetap bikin senang orang tua lah meskipun kita jauh gitu nantinya. Paling itu sih kayak minta doa orang tua. Terus tips lagi mungkin aku sih ngerasanya mungkin awalnya kayak kagum gitu sih, karena ya sendiri gitu loh di luar, gak ada keluarga. Masa kalau ngingetin pun ya kita nggak bisa bergantung sama teman dong untuk ngingetin. Jadi paling aku sih ngerasanya nanti seiring berjalannya waktu kita nemuin sendiri nih phase diri kita tuh gimana sih, fasenya tuh kita rajinnya tuh gimana, terus habis itu yang bikin kita demo tuh apa. Terus ya itu sih paling kayak salah satu plusnya juga kita keluar itu, ntar kita akan nemuin kita sebenarnya tuh kayak gimana sih orangnya gitu loh, tipe produktif kita tuh kayak gimana kayak gitu. Paling itu sih kok untuk sebelum berangkat ya mostly tentang administrasi gitu kan. Cuma ya itu dia sih, kayak dari pas belum berangkat tuh kalau bisa udah dibiasain untuk at least kayak sholat wajib tepat waktu, terus tambahin sholat sunnahnya kayak gitu. Ntar insya Allah di sini pun juga nggak sulit untuk ngelanjutin yang udah kita mulai gitu pas sebelum berangkat gitu sih. Tips aku iya sih benar tadi, karena kalau misalnya kita beruntung dan kita bareng-bareng nih sama teman perginya, ya kalau bisa manfaatkan kesempatan itulah gitu untuk saling mengingatkan. Misalnya mungkin ingatan itu nggak selalu dalam bentuk tulisan ya, kayak bisa dalam bentuk action gitu. Jadi kita sholat, teman ngeliat sholat, oh iya belum sholat gitu misalnya, atau sebaliknya kayak teman sholat terus kayak oh ya gue juga belum sholat nih kayak gitu, misalnya gitu. Terus apalagi ya kalau misalnya
tips lain, misalnya kayak pergaulan dan lain-lain, sebenarnya aku sih ngerasanya kalau di sini tuh orang nggak terlalu yang permasalahin prinsip kita gitu sih. Mungkin ada orang kayak seperti itu, cuma kalau di sini, kalau pengalaman aku ya, kayak mereka orangnya cukup objektif sih. Maksudnya kalau kita perlu sesuatu dari mereka gitu, misalnya tentang tugas kah, atau tentang urusan kampus, atau mungkin ya di luar kampus juga bisa, ya seperti biasa aja gitu loh. Mereka tidak menspesialkan kita sebagai muslim, tapi mereka pun tidak mengucilkan kita sebagai muslim. Itu yang aku rasain ya, pengalaman aku. Jadi ya tipsnya mungkin ya tetap pendidikan kita seperti apa, terus tetap hargain orang lain juga, dan ya itu sih paling kayak berperilaku sebagaimana ya kita pasti kan sebagai orang muslim kan ada lah ya kayak aturan untuk berperilaku gitu, gimana sih caranya untuk menjadi nggak cuma muslim yang baik tapi manusia yang baik di ini. Ya ikuti itu aja sih menurut aku, karena agama Islam sendiri itu udah sempurna gitu loh, kayak kita nggak perlu ngebenerin atau kayak mengkoreksi apapun gitu. Jadi kayak tergantung kitanya mau belajar atau enggak, kayak gitu. Paling itu sih. Itu dia tadi, karena kita di luar sendiri nggak bisa bergantung sama siapapun kecuali diri kita sendiri ya, dan Allah tentunya. Dengan itu kita kenal diri kita sendiri, terus ibaratnya ya nggak cuma lah dari segi akademis itu yang kita dapetin, dari segi spiritual juga kita dapetin, dari segi self development kita dapetin juga gitu. Dan menurut aku itu sangat penting untuk di jenjang selanjutnya, which is untuk kerja gitu. Karena yang aku rasain, aku sempat magang juga kemarin pas libur, dan ibaratnya yang udah kita sadarin tentang diri kita sendiri itu akan terbawa juga di dunia kerja nanti gitu. Entah itu tentang akademis kita, atau pengetahuan kita, ilmu dunia kita, ataupun ilmu agama kita, itu akan sangat-sangat berpengaruh di jenjang selanjutnya, kayak gitu sih. Lanjut nih Kak, kalau misalnya di lingkungan di sana, baik buat cewek ataupun cowok, ada nggak sih hal-hal yang paling menggoda iman banget gitu? Apapun itu ya gitu, kalau sepengetahuan kakak atau sepenglihatan kakak. Goda iman yang ngelewatin waktu sholat mungkin enggak ya. Mungkin ini sih menurut aku sih makanan sih pastinya gitu, karena kalau di Indo karena mayoritas muslim, jadi rasanya ya lebih gampang untuk nyari makanan yang halal lah, jelas ya. Kalau di sini kan ya beragam, dan ya tahulah yang haram dan enggak gitu kan. Dan di sini kebanyakan memang restoran atau apapun itu biasanya yang berhubungan sama makanan, yang kebanyakan kan yang gak dibolehin dalam Islam gitu kan, walaupun ada yang enggak. Paling itu sih godaan paling utamanya. Jadi beberapa orang ada yang untuk jaga-jaga dia selalu masak. Kalau misalnya beli makan pun jarang lah, dan emang yang jelas ada halalnya gitu. Beberapa juga ada yang ya as long as bukan yang diharamkan gitu tetap makan gitu sih. Kalau aku pribadi mungkin dari keluarga aku udah dibiasain untuk nggak makan di tempat yang dia menyediakan yang nggak halal gitu. Tapi kembali lagi ke kalau di Islam pun kan juga ada keringanan ya. Kalau misalnya kita lagi di daerah yang sulit banget untuk nemuin yang dibolehkan, ya insya Allah kalau niatnya itu bukan untuk hanya untuk supaya mengenyangkan aja, insya Allah ya diberi keringanan. Tapi itu pun ya yang ibaratnya yang halal dan haram juga udah jelas gitu loh. Paling itu sih godaan paling besar ya kalau misalnya di Indo. Ya Gojek apapun kayaknya ya fine-fine aja gitu loh. Di sini ya gak ada Gojek juga, tapi ya itulah tadi kayak ya paling berat itu sih godaannya. Ini pertanyaan dari aku udah sih Kak, dari tadi udah terjawab semua, seru banget. Nah, ini juga ada titipan pertanyaan dari teman-teman aku, terutama yang cewek yang pakai kerudung juga, terus mungkin dia penasaran kayak di Aussie itu gimana sih kayak gitu-gitu. Semoga terjawab sih. Tadi aku aja udah kebayang sih gimana kondisi di sana gitu. Jadi penjelasan kata Syarit gitu. Ya alhamdulillah. Nah, jadi ngobrol-ngobrol sama Kata Syarina udah selesai. Tadi seru banget, gue juga jadi kebayang gimana pengalaman dia saat exchange, terutama menjadi pelajar muslim di luar negeri. Dari cerita Kata Syarin juga kita bisa ngambil kesimpulan nih teman-teman, kalau ternyata kita nih harus tetap berperilaku baik, terutama
karena kita nih mencerminkan Muslim itu sendiri dan juga mencerminkan Indonesia pada saat kita mengemban pendidikan di luar negeri. Dan apapun yang menyangkut tentang agama sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing, gimana kita bisa ngatur waktu, gimana kita bisa ngatur diri untuk tetap konsisten beribadah, karena nggak selamanya orang lain tuh bisa membantu kita, harus diri kita sendiri yang bisa mengingatkan diri masing-masing kayak gitu. Dan juga kita juga harus bisa belajar menghadapi rintangan-rintangan atau cobaan baru yang mungkin kita tuh nggak pernah dapetin saat masih di Indonesia. Terutama orang Muslim kan Islam kan menjadi mayoritas ya di Indonesia. Dan saat kita keluar negeri kita menjadi minoritas gitu. Tentunya ada hal-hal yang baru lah yang baru kita temui dan baru kita rasain saat di luar negeri gitu. Dan juga kita nih harus bisa mandiri karena jauh dari keluarga dan cuma punya teman-teman nih yang bisa ngebantu kita. Dan jadi jangan sampai lupa untuk selalu jaga pertemanan yang baik biar bisa saling mengingatkan, mau tentang rutinitas sehari-hari maupun tentang beribadah, itu tuh juga harus tetap dijaga gitu. Nah, jadi itu aja dari gue. Semoga obrolan gue dan kata Syarin maupun Pak Andri bisa bermanfaat buat kita semua, bukan hanya buat teman-teman yang Muslim, tapi buat teman-teman yang lain juga yang penasaran nih gimana sih sebenarnya pas exchange tuh gimana sih suasananya, terutama yang Muslim mungkin penasaran ada nggak sih masjid atau musola di dekat kampus di Jerman ataupun di Australia. Dan ternyata tuh ada gitu, terutama di Berlin tadi kata Pak Andri bilang banyak kok masjid-masjid atau tempat pun, kalaupun nggak ada masjid masih ada tempat yang bisa kita gunain untuk sholat, tinggal gimana kitanya aja untuk tetap konsisten beribadah dan ngatur waktu kayak gitu. Jadi semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Semangat puasanya semuanya, semoga tetap dijaga kesehatannya dan semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima. Semoga kita bisa juga menjadi orang yang lebih baik dan semoga keadaannya ini makin membaik sehingga kita bisa balik menjalani rutinitas sebagaimana mestinya kayak gitu. Mungkin itu aja dari gue. Makasih semuanya udah nonton sampai akhir. Semoga proker MPFSA ini beneran bisa bermanfaat buat kita semua, karena ini bagus banget buat teman-teman yang mau exchange, jadi bisa tahu gambarannya dan bisa jadi bekal pribadi juga. Jangan lupa buat selalu persiapin diri, jadi nggak cuma nyiapin akademis ataupun administrasi lainnya, tapi diri masing-masing kita nih harus disiapin juga, terutama gimana kita bisa menjaga beribadah, terutama sholat gitu. Jadi itu aja, makasih semuanya, dadah.